Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Saat beranjak dewasa, Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi seorang pria yang sering merenung, berpikir, berkontemplasi, bahkan hingga memikirkan fenomena alam dan lingkungan di sekitarnya. Biasanya, beliau melakukannya di tempat yang jauh dari keramaian, dengan harapan bisa menemukan sesuatu yang mencerahkan diri dan juga kaumnya. Kebiasaan tersebut berlanjut hingga Nabi menikah dan dikaruniai beberapa anak. Saat usianya genap berumur 40 tahun, beliau dikejutkan dengan kedatangan malaikat saat sedang menyepi di sudut gua Hira pada suatu malam di bulan Ramadan. Kisah tersebut tertuang dalam hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ia berkata, permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah adalah ar-ru'ya as-solihah, mimpi yang baik dalam tidur. Kala itu, malaikat Jibril mendatanginya lalu berkata, "Bacalah." Namun Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membacanya." Kemudian malaikat menariknya dan memeluknya erat-erat hingga Muhammad tidak bertenaga. Lalu malaikat Jibril melepaskannya dan berkata lagi, "Bacalah." Muhammad tetap menjawab dengan ucapan, "Aku tidak bisa membaca." Kejadian itu berulang hingga 3 kali, sampai akhirnya malaikat melepaskan Nabi Muhammad seraya berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allamal bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Wahyu pertama ini tertuang dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang menjadi penanda turunnya Al-Quran. Momen ini dikenal juga sebagai Nuzulul Quran, sekaligus hari pertama Muhammad diangkat sebagai seorang nabi. Setelah itu, Nabi memutuskan pulang ke kediaman istrinya, Khadijah binti Khuwailid. Dengan perasaan gemetar dan ketakutan, beliau meminta kepada istrinya untuk menyelimutinya. "Selimuti aku sangat takut," kata Rasulullah. Kemudian beliau menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Ia berkata, "Sesungguhnya aku mencemaskan diriku." Dengan berusaha menenangkan Rasulullah, Khadijah berkata, "Sama sekali tidak, demi Allah, Allah selamanya tidak akan menghinakan engkau. Sesungguhnya engkaulah orang yang selalu menyambung tali persaudaraan, selalu menanggung orang yang kesusahan, selalu mengusahakan apa yang diperlukan, selalu menghormati tamu, dan membantu derita orang yang membela kebenaran." Setelah itu, Khadijah pergi membawa Muhammad menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah. Waraqah adalah seorang Arab pemeluk agama Nasrani di zaman jahiliyah. Ia pandai menulis kitab dalam bahasa Ibrani dan ia pun menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Ia seorang tua yang buta. Khadijah berkata kepada Waraqah, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah cerita anak saudaramu ini." Waraqah bertanya kepada Nabi, "Wahai anak saudaraku, apakah yang kau lihat?" Lalu Nabi menceritakan apa yang beliau lihat dan alami di Gua Hira.
Kemudian Warakoh berkata lagi kepada Muhammad, "Itu adalah Namus, Jibril, yang pernah diutus Allah kepada Musa. Mudah-mudahan aku masih hidup di saat engkau diusir oleh kaummu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Warakoh menjawab, "Ya, sebab setiap orang yang membawa seperti apa yang kau bawa, pasti dimusuhi orang. Jadi kelak, engkau mengalami masa-masa seperti itu. Dan jika aku masih hidup, aku pasti akan menolongmu sekuat tenagaku." Namun tidak lama kemudian, Warakoh meninggal. Selang 40 hari sejak turunnya wahyu pertama, Rasulullah baru mendapatkan wahyu yang kedua, di mana wahyu tersebut terdapat dalam surat Al-Mudatsir ayat 1-7 yang menyuruh Rasulullah untuk menyiarkan agama Islam. "Hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah," kata malaikat kepada Muhammad. Khadijah menjadi orang pertama yang beriman kepada Allah, lalu diikuti oleh para sahabatnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harisah, Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, dan Bilal bin Rabah. Sejak saat itu, wahyu turun secara bertahap, hingga yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3 saat Nabi sedang melakukan haji terakhir di Padang Arafah. Wahyu-wahyu tersebut kemudian disusun menjadi Al-Quran yang dijaga keagungannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya itu, Al-Quran juga menjadi pedoman bagi kaum muslimin dalam beribadah dan berperilaku. Wallahu a'lam bishawab.